Bab 26. Paru-paru dan pernafasan. Fisiologi pernafasan. Kesehatan seluruh sistem tergantung pada kerja menyehatkan dari organ-organ pernafasan. Untuk mendapatkan darah yang baik, kita harus bernafas dengan baik. Paru-paru agar sehat harus mendapatkan udara segar. Paru-paru Anda bila kekurangan udara akan seperti orang kelaparan dan kurang makanan. Sebenarnya kita bisa hidup lebih lama tanpa makanan daripada tanpa udara, yakni makanan yang disediakan Bapa bagi paru-paru. Kekuatan sistem dalam tingkatan yang luas tergantung pada jumlah udara bersih dan segar yang dihirup. Jika paru-paru dibatasi, kuantitas oksigen yang diterima ke dalamnya juga terbatas. Darah jadi dilemahkan dan penyakit menyusul. Tidak mungkin keluar di tengah udara segar musim dingin tanpa mengembangkan paru-paru. Tekanan pada pinggang dengan pakaian ketat mencegah zat-zat buangan keluar melalui saluran-saluran alamiahnya. Yang paling penting dari ini adalah paru-paru. Agar paru-paru melakukan pekerjaannya, maka paru-paru harus dibiarkan bebas tanpa sedikit pun tekanan. Jika paru-paru terkekang, maka ia tidak bisa mengembang. Namun kapasitasnya akan berkurang, sehingga tidak mungkin menerima menghirup udara yang cukup. Otot-otot perut dirancang untuk membantu kerja paru-paru. Bila tidak ada tekanan pada paru-paru, gerakan dalam bernafas penuh akan terlihat sebagian besar pada perut. Bila pakaian ketat dikenakan, bagian bawah dada tidak memiliki ruangan yang cukup untuk bekerja. Oleh sebab itu, proses pernafasan terbatas pada bagian atas paru-paru, di mana tidak ada ruangan yang cukup untuk menjalankan tugas. Namun, bagian bawah paru-paru harus mendapat kebebasan sebesar mungkin. Tekanan pada daerah pinggang tidak akan membiarkan kerja bebas otot-otot organ-organ pernafasan. Penyebab penyakit organ-organ pernafasan, lingkungan yang tidak sehat. Banyak yang menderita karena benda-benda busuk di sekitar mereka. Ada zat-zat yang senantiasa menguap dari benda-benda busuk itu yang meracuni udara. Dengan menghirup udara kotor itu, darah jadi teracuni. Paru-paru jadi terinfeksi dan seluruh sistem berpenyakit. Jika sebuah rumah didirikan di tempat di mana air tergenang di sekelilingnya, ada sementara waktu dan kemudian mengering, maka akan timbul racun rawa. Akibatnya muncul demam dan menggigil, sakit tenggorokan, penyakit paru, dan panas. Terutama di musim hujan, kamar-kamar tidur jadi lembab, dan mereka yang tidur di tempat tidur itu terkena rematik, sakit saraf, dan keluhan paru yang biasanya berakhir dengan penyakit paru. Ventilasi yang buruk. Banyak keluarga menderita sakit tenggorokan, penyakit paru, dan keluhan hati yang terjadi akibat cara hidup mereka sendiri. Mereka membiarkan jendela dan pintu mereka tertutup. Takut terkena hawa dingin jika ada celah tempat udara masuk. Mereka menghirup udara yang sama berulang kali sampai udara itu bercampur baur dengan kotoran beracun dan buangan dari dalam tubuh mereka, melalui paru-paru dan pori-pori kulit. Bagi penderita sakit yang memiliki paru-paru lemah, tidak ada yang lebih buruk dari udara yang terlalu panas. Udara yang dipanaskan, tertekan, berkurang vitalitasnya, akan mengebaskan otak yang sensitif. Paru-paru menciut, hati tidak aktif. Pernafasan yang salah.
Lambung, hati, paru-paru, dan otak menderita karena menginginkan tarikan nafas yang dalam dan penuh, yang akan menggiatkan darah dan memberikan warna yang hidup dan cerah, yang dengan itu saja bisa membersihkan dan memberikan tenaga dan kekuatan pada tiap bagian mesin tubuh. Penggunaan suara yang tidak tepat. Berbicara dari tenggorokan, membiarkan kata-kata keluar dari organ-organ suara bagian atas, sepanjang waktu memaksa dan mengiritasinya, bukanlah cara terbaik memelihara kesehatan atau menambah efisiensi organ-organ ini. Perhatian yang seksama dan pelatihan harus diberikan kepada organ-organ pita suara. Organ-organ itu akan dikuatkan dengan penggunaan yang benar, tetapi jadi dilemahkan jika digunakan dengan cara tidak benar. Penggunaannya yang berlebihan akan, jika sering diulangi, tidak hanya melukai organ-organ bicara, tetapi akan membawa ketegangan yang tak semestinya pada seluruh sistem saraf. Kecapi, lembut dengan ribuan senarnya, jadi aus, sampai tak bisa diperbaiki dan menghasilkan bunyi sumbang bukannya nyanyian. Tidak perlu berbicara dengan suara nyaring atau dengan nada tinggi. Ini melukai si pembicara. Suara manusia itu merupakan karunia berharga dari Bapa. Itu adalah suatu kekuatan untuk kebaikan, dan Tuhan ingin para hamba-Nya memelihara kekasannya dan melodinya. Suara harus dilatih untuk memperbaiki kualitasnya, sehingga nadanya menyenangkan bagi pendengaran dan mengesankan hati. Tetapi anehnya organ-organ suara sering disalahgunakan. Ini sangat membahayakan si pembicara dan tidak nyaman bagi para pendengarnya. Mereka melukai kerongkongan dan organ-organ suara, padahal tidak harus demikian. Ini akibat dari posisi tubuh yang tidak benar dan cara menegakkan kepala. Rasa tidak suka Anda pada aturan fisik, sementara berbicara dan menggunakan tenggorokan Anda, membuat Anda mudah terkena penyakit tenggorokan dan paru-paru. Anda seharusnya tidak membebani bagian atas organ-organ suara, karena ini akan terus-menerus melelahkan dan mengiritasinya, dan akan menyediakan awal bagi penyakit. Kerjanya harus dibantu dengan otot-otot perut. Paru-paru dan tenggorokan harus menjadi salurannya, tetapi jangan melakukan semua pekerjaan itu. Banyak orang yang berbicara dengan cara cepat dan dengan nada tinggi yang tidak wajar. Namun bila mereka terus membiasakan itu, maka mereka akan melukai tenggorokan dan paru-paru. Dan akibatnya dari penyalahgunaan yang terus-menerus, organ-organ yang lemah dan teriritasi itu akan jadi terkena penyakit serius, dan akhirnya jadi penyakit paru-paru. Pemeliharaan suara perlu mendapat perhatian khusus di tengah para pendeta kita, atau banyak orang akan berbaring tak semestinya di kuburan. Penggunaan suara yang benar. Penggunaan organ-organ suara yang benar akan membawa manfaat pada kesehatan fisik dan meningkatkan fungsi dan pengaruh Anda. Pakaian yang tidak pantas. Kaki dan tangan kedinginan. Jantung gagal dalam upayanya dan anggota badan terbiasa dengan hawa dingin, dan darah yang tertarik dari kaki dan tangan karena kedinginan masuk kembali ke paru-paru dan otak. Akibatnya terjadi peradangan serta sumbatan paru-paru dan otak. Jika kaki dan tangan bisa mendapatkan penutup tambahan yang biasanya ditaruh pada bahu, paru-paru, jantung, dan sirkulasi menyehatkan, bisa dialirkan ke daerah tangan dan kaki. Maka organ-organ vital akan melakukan tugas mereka dengan baik, hanya dengan pakaian yang menjadi bagiannya. Saya memohon kepada Anda,
Sekalian para ibu, apakah Anda tidak merasa susah hati dan sedih melihat anak-anak Anda pucat dan kerdil, menderita radang selaput lendir, influenza, batuk dan sesak nafas, bengkak kelenjar tampak pada wajah dan leher, peradangan dan sumbatan paru-paru dan otak? Sudahkah Anda mempelajari dari penyebab sampai pada akibatnya? Membiarkan tangan dan kakinya tak terlindungi dengan baik telah menjadi penyebab dari sejumlah besar penyakit dan kematian dini. Adalah penting bagi kesehatan agar dada bisa mendapat tempat untuk berkembang sepenuhnya, supaya paru-paru disanggupkan menerima inspirasi udara sepenuhnya. Banyak yang mati karena penyakit paru bisa saja masih menjalani masa hidup yang semestinya, kalau saja mereka berpakaian sesuai dengan hukum-hukum keberadaan mereka. Kekuatan sistem tubuh dalam tingkatan yang luas tergantung pada jumlah udara segar yang dihirup. Jika paru-paru dibatasi, kuantitas oksigen yang diterima masuk juga terbatas. Darah jadi dilemahkan dan diikuti oleh penyakit. Tangan yang telanjang memaparkan bayi pada hawa dingin dan konstan, dan sumbatan paru-paru dan otak. Paparan ini menyediakan jalan bagi si bayi menjadi sakit dan kerdil. Makanan yang tidak wajar. Kesulitan-kesulitan pada radang selaput lendir, penyakit ginjal, sakit kepala, dan masalah jantung adalah akibat dari makan yang melewati batas. Minuman beralkohol. Dengan membiasakan penggunaan sari buah apel asam, banyak yang mengakibatkan penyakit permanen atas diri mereka sendiri. Beberapa orang mati karena penyakit paru atau penyakit ayan, hanya dari penyebab ini saja. Obat-obatan. Tiap pengolahan yang beracun dari dunia sayuran dan mineral yang dimasukkan ke dalam sistem tubuh akan meninggalkan pengaruh yang pahit, merusak hati dan paru-paru. Memelihara organ-organ pernafasan. Gerak badan. Gerak badan di pagi hari, berjalan di tengah udara terbuka yang bebas, dan menyegarkan atau menanam bunga-bungaan, buah-buahan kecil, dan sayuran diperlukan bagi sirkulasi darah yang sehat. Itu adalah pencegahan paling pasti dari pilek, batuk, sumbatan pada otak, peradangan hati, ginjal dan paru-paru, dan ratusan penyakit lainnya. Jalan kaki, sekalipun di tengah musim dingin, akan lebih bermanfaat bagi kesehatan daripada semua obat-obatan yang diresepkan para dokter. Kekuatan akan bertambah, yang sangat diperlukan bagi kesehatan. Paru-paru akan bekerja sebagaimana mestinya, karena tidak mungkin pergi ke tengah udara yang menyegarkan di pagi musim dingin tanpa mengembangkan paru-paru. Udara segar. Kekuatan sistem tubuh dalam tingkatan yang luas tergantung pada jumlah udara segar yang dihirup. Di tengah dinginnya malam, mungkin perlu menjaga dari hawa dingin dengan pakaian tambahan, tetapi mereka harus memberikan udara pada paru-parunya. Banyak pekerja menganut pemikiran yang keliru bahwa bila mana mereka terkena pilek, mereka harus dengan hati-hati meniadakan udara luar dan menambah suhu ruangan mereka sampai terlalu panas. Sistem bisa dikacaukan, pori-pori tertutup oleh zat-zat buangan, dan organ-organ internal menderita sedikit banyak peradangan. Karena darah tertarik kembali dari permukaan dan masuk ke dalamnya. Pada saat ini, dari semua saat lainnya, paru-paru jangan dihindarkan dari udara bersih yang segar. Apabila udara segar itu benar-benar diperlukan, maka itu adalah saat ketika ada bagian dari sistem tubuh sebagaimana paru-paru atau lambung yang berpenyakit. Udara adalah berkat cuma-cuma dari surga yang gunanya untuk menggiatkan seluruh sistem.